Jagalah hidup kami, Tuhan. Sobat yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Dani Titalei, dalam acara Covid 5. Kami haus akan firman Tuhan 5 menit saja. Tetapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami tak putus-putusnya tetap memanggil dan menyebut namamu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami melangkah sampai pun saat ini semua karena Tuhan. Untuk itu Bapa, mengawali segala perjalanan kehidupan kami, kuatkan, mampukan kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap menjadi terang dalam setiap kehidupan kami, untuk kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-37. Beginilah firman Tuhan. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, teori dan praktek itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Teori dan praktek selalu berjalan berbarengan dalam setiap perjalanan. Tidak mungkin setiap kita mendapat teori, lalu kita tidak mempraktekannya dalam setiap hidup dan kehidupan. Saya mengambil contoh, ketika kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai pun kita bekerja, kita tetap ada dalam sebuah teori yang nantinya kita mengaplikasikan itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Atau salah satu contoh, ketika teori tentang berenang, tiup napas melalui hidung di dalam air, lalu dia mulai terapung tubuh di air, hilangkan rasa takut tenggelam, gerakan kaki dan tangan sesuai gaya yang engkau kehendaki. Dapatkah kita berenang setelah kita membaca teori-teorinya saja? Kita harus praktek berenang di kolam renang untuk kita bisa berenang. Pengalaman seperti air kolam yang terminum, tenggelam sebentar di air, dan sebagainya, terkadang kita alami sebelum bisa berenang. Dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini, ada 3 orang yang mempunyai aktivitas kesibukan hari-hari dalam setiap kehidupan mereka yang harus mereka selesaikan pada saat itu. Yakni, seorang imam, seorang Lewi, bahkan seorang Samaria. Ibaratnya ketiga orang ini pun ada dalam perjalanan kehidupan kita yang juga memiliki kesibukan aktivitas yang sungguh luar biasa. Namun apa yang terjadi? Hanya orang Samaria yang Yesus sebut sebagai sesama manusia. Ia memiliki belas kasihan yang dibuktikan. Ia memiliki belas kasihan yang mengabaikan kepentingannya yang harus diselesaikan saat itu. Ia bahkan melakukan semaksimal mungkin tanggung jawabnya hingga ia meninggalkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan bersedia mengganti kekurangannya. Bahkan ia tidak mengenal siapa orang yang ditolongnya. Mungkin saja dari cerita ini pernah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saking sibuknya kita tidak sempat menolong orang. Saking sibuknya kita tidak pernah memperhatikan sesama kita, keluarga kita. Saking sibuknya, entahlah apa yang kita lakukan. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, lewat firman Tuhan ini, kita pun diingatkan untuk tetap bisa mengasihi, bisa melihat sesama kita dalam konteks yang paling kecil, konteks keluarga. Virus corona saat ini yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita lihat? Sesibuk-sibuknya mungkin selama ini kita di luar, lebih banyak memakan waktu kita lebih banyak di luar. Tapi ketika kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa meluangkan waktu bersama-sama dengan kehidupan keluarga, antara orang tua dan anak-anak, suami istri dan sebagainya. Karena itu, kasih perlu tindakan, kasih perlu sebuah bukti, kasih perlu sebuah action. Berbagai alasan dengan sebuah kesibukan, kebutuhan yang menanti, enggan memikul tanggung jawab, takut dimanfaatkan dan sebagainya menjadi alasan pembenaran kita untuk tidak bisa membuktikan
kasih yang nyata itu. Kasih tidak bergantung kepada keadaan di luar kita, tapi kepada keputusan dalam diri kita. Pilihan ada di tangan kita. Roh Kudus pun tidak dapat memaksakan kita. Biarlah kita belajar membuktikan kasih kepada pasangan kita, kepada orang-orang terdekat kita, kepada komunitas kita, kepada kepedulian kita terhadap sesama, kepada keluarga kita, bahkan kepada siapa saja. Kasih tidak dipaksakan, tetapi benar-benar dari sebuah niat dan ketulusan hati, bahkan kerendahan hati. Seperti kita mencontohi pola dan teladan Yesus. Karena itu, marilah kita bisa melakukan kasih dengan sebuah tindakan yang benar-benar mendatangkan berkat dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Maukah kita berbagi kasih? Jawabannya ada dalam setiap pergumulan kita. Hanya kita pribadi lepas pribadi dan Tuhan yang tahu. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Jangan lupa like-nya dan juga subscribe serta lonceng notifikasinya untuk video-video berikutnya. Terima kasih.